Halo guys, balik lagi di YouTube channelnya Febriana Helmet nih. Balik lagi sama gua Rian Haryadin. Teman-teman di rumah gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat nih, biar bisa terus-terusan nonton video dari Febriana Helmet ini. Nah, di video kemarin gua lihat pas gua bahas helm harga 300 ribuan, itu banyak banget yang komen soal helm ALP Ultron. Kenapa gua bilang banyak banget yang komen? Karena ini komennya lucu-lucu banget. Ada yang bilang, aduh helm ALP Ultron ini udah pasaran banget bang, tiap lampu merah, tiap gang pasti ada. Ada juga bang helm ALP Ultron yang kebelet nih, kebelet San Mori, anak kebelet San Mori, ke mall aja sampai nggak dilepas nih. Kali ini gue mau kasih rekomendasi helm harga 300 ribuan selain HLP Ultron Pro nih, biar kalian gak dikatain kebelet San Mori. Gue punya rekomendasi helm yang pas buat kalian order, jadi disimak videonya sampai selesai. Nah, sebelum videonya dimulai, gue mau ingetin lagi buat temen-temen semua, tolong dibantu subscribe channel Febriana Helmet ini, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. One more nih, satu lagi gue mau kasih informasi buat teman-teman semua yang mau order aparel dari Two Wheels nih, kayak yang gue pakai. Kalian bisa order di Instagramnya Two Wheels ID atau di online shopnya Febriana Helmet. Kayak yang gue pakai nih, gue pakai sehari-hari karena emang seenak itu bahannya, nyaman banget, adem, karena ini bahannya full katun temen-temen nih. Sablonannya juga full plastisol, jadi jangan sampai kehabisan barangnya nih. Langsung aja guys, kita siapkan kedua buah barangnya nih. Jadi gue punya dua rekomendasi helm harga 300 ribuan. Jadi ini dia untuk kandidat helm di harga 300 ribuan yang bisa, menurut gue bisa banget untuk ngegantiin opsi kalian kalau mau order ALP Ultron Pro. Di sini ada dari merek GMG1 dan Shell Equalizer. Nah, untuk GMG1 ini mungkin kalian udah familiar sama brandnya, GM ya, Gaulman. Untuk tagline-nya ini Gaulman. Dulu tuh yang iklaninnya almarhum Ustadz Jepri untuk helm merek GM ini. Dan ini masih saudaraan mereknya ini sama NHK. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu, kita ada merek namanya Shell ya. Untuk mereknya sendiri namanya Shell Helmet. Nah, untuk PT-nya dia sama dengan punyanya NJS, Kairos, Kronos. Nah, ini satu PT untuk Shell ini. Jadi ini sub-brandnya dari merek NJS. Nah, kita bahas dulu di bagian looknya dulu dari kedua buah helm ini nih. Karena orang rata-rata untuk nyari ALP Ultron itu yang pertama nih, yang gua tangkap dari orang-orang yang beli ALP Ultron itu yang pertama dari segi tampilan. ALP Ultron ini sudah dilengkapi dengan visor iridium seperti yang kalian tahu, lalu tampilannya juga udah sporty karena dibalut dengan spoiler. Nah, di GMG1 dulu nih, untuk tampilan menurut gua ini gak kalah sporty karena dia sudah dilengkapi dengan spoiler permanen di bagian belakang sini. Nah, sudah dilengkapi spoiler permanen. Lalu untuk visor sudah yang model Phenom warnanya light smoke. Visor kekinian karena untuk helm-helm sekarang rata-rata sudah menggunakan visor warna light smoke. Dari segi tampilan di sebelah kiri gua di Shell Equalizer juga ini gak kalah cakep dari ALP Ultron. Dibalut dengan visor modelan chip Phenom warna light smoke juga. Dan di bagian belakang sudah dilengkapi dengan yang namanya spoiler tambahan atau extension spoiler. Ini bawaan dari pabrik dan warnanya ini warna smoke. Nah, kalau teman-teman perhatiin untuk Shell Equalizer ini, untuk modelannya, untuk bentuk shellnya ini mirip dengan di tipe NJS, yaitu NJS Kronos. Untuk dari segi lekukannya ini sama, karena untuk shellnya pun gue perhatiin sama, hanya perbedaan dari segi ventilasi aja. Di sini dia tidak ada top ventilasi di bagian jidat nih, sedangkan di NJS Kronos dia ada ventilasi di bagian kening sini nih, kening jidat sama aja ya, ada ventilasi lagi di bagian sini. Nah, lalu bang gimana untuk ALP Ultron? Jujur nih, sedikit kekurangan menurut gua dari helm ALP Ultron. Gua kurang suka di bagian ventilasi, karena untuk di bagian ventilasi ALP Ultron itu, coba cek punya teman-teman di rumah yang punya ALP Ultron. Yang bagian ventilasi di sini coba kalian slide, itu mulus apa enggak, apa mandek-mandek. Karena setahu gua kita juga pernah masuk untuk ALP Ultron yang seri Pro dan yang seri biasa. Untuk di bagian ventilasinya menurut gua agak kurang banget, parah. Kenapa? Karena untuk pengaplikasiannya susah banget. Gak tahu itu berfungsi apa enggak, tapi dia nggak bisa di slide, macet semua dari semua stok yang kita punya.
itu terkendala di bagian ventilasi nih. Sedangkan untuk GMG One untuk bagian ventilasi ini enak banget, smooth banget, pengaplikasiannya gampang banget. Begitupun dengan cell equalizer. Ini dipikirin untuk bagian ventilasinya juga diproduksi secara matang, dipikirin dulu berfungsi apa enggak, gampang apa enggak diaplikasikannya. Nah, untuk kedua buah helm ini dari detail bagian ventilasi, pengaplikasiannya menurut gue ini easy banget dibandingkan helm ALP Ultron. Silahkan kalian coba aja yang punya ALP Ultron nih, gue bukan omong doang, coba kalian ya. Slide ventilasinya pasti agak keras dan susah, nggak kayak si GMG One atau cell equalizer ini. Pasti kalian ngomong, bang di bagian visor dia belum bang di bagian visor untuk GMG One dan cell equalizer ini dia belum iridium. Nah teman-teman, untuk helm sekarang menurut gua, jujur gua lebih prepare ke helm warna visornya ini light smoke. Kenapa untuk light smoke ini menurut gue ini kondisional, enak banget, siang hari malam hari multifunction ya, jadi nggak perlu buka-buka, nggak perlu ganti-ganti, ini udah enak banget. Kalian nggak perlu repot, nggak perlu takut lagi malam kegelapan, siang hari nggak perlu takut kesilauan dengan visor bawaan light smoke ini. Bobot dari kedua buah helm ini bisa gue bilang ini cukup ringan. Untuk dari GMG One ini cukup ringan ya, dan begitupun dari cell equalizer. Karena untuk cell equalizer kalian tahu sendiri NJS Kronos sempat menyandang helm halves teringan, akhirnya digeser dengan NHK N1 Max. Begitupun cell equalizer ini untuk dari segi bobot ringan banget. Lanjut kita ngomong ke bagian interior. Dari kualitas busa gimana? Kualitas busa kalian gak usah ragu lagi, untuk GM ini dia sama dengan NHK. Jadi untuk kualitas busa dia 11-12 dengan NHK. Jadi menurut gua untuk kualitas busanya lebih bagus dibanding ALP Ultron Pro. Coba aja kalian rasain tekstur dari helm ALP Ultron Pro, dia agak sedikit kasar. Dan satu lagi minusnya, finishingnya kurang begitu rapih di helm ALP Ultron Pro. Sedangkan untuk GMG One ini untuk di bagian finishingnya dia lebih rapih, walaupun helm GMG One ini dia belum ada slot intercom. Tapi di sini dia punya space celah yang cukup banget menurut gue untuk pasang intercom. Untuk sistem penguncinya mungkin berbeda dengan ALP Ultron, dia menggunakan micro lock. Tapi menurut gue kalian cari helm harga 300 ribuan ya, buat apa gitu selain buat helm sehari-hari menurut gue ya. Kalau kalian cari yang double D-ring ini ada opsi lain di harga 500-700 ribuan. Disesuaikan sama budget aja. Kalau 300 ribuan menurut gue cari yang nyaman-nyaman dan build quality-nya bagus aja. Nah, begitupun untuk si cell equalizer ini. Untuk ngomongin kualitas tadi udah ya, menurut gua perbandingan sama ALP Ultron Pro, kenapa helm ini layak jadi kandidat buat kalian yang bosen sama helm ALP Ultron Pro yang udah menjamur banget di jalanan. Ini bisa jadi rekomendasi. Lebih rapih, lebih niat, untuk finishing dari busanya lebih bagus nih. Nah, untuk cell equalizer ini dia tersedia slot intercom ya. Lalu untuk busanya juga dia bisa dilepas pasang. Jujur untuk ALP Ultron dari segi ukuran gua agak sedikit bingung. Ada yang bilang satu ukuran, ada yang bilang 2 ukuran. Tapi pas gua rasain M sama ukuran L itu sama gitu ya, nggak terlalu jauh beda. Dari busanya pun ketebalannya menurut gua sama. Jadi gua masih sedikit bingung untuk ngomongin size di helm ALP Ultron Pro guys. Nah, kalau cell equalizer sudah ada slot intercomnya. Secara untuk dari segi harga, GMG One ini di toko kita dibanderol di 325.000 dan cell equalizer ini dibanderol di harga 300.000 rupiah. Jadi ini bisa jadi opsional kalian mau order ALP Ultron tapi aduh udah banyak banget yang pakai. Nih pengen tampil beda, bisa order GMG One atau cell equalizer. Secara menurut gue untuk kualitas ini lebih better dibandingkan si helm ALP Ultron Pro. Kalau kalian gak percaya, kalian order dulu helmnya, kalian bandingkan di rumah dari kedua buah helm ini dengan helm ALP Ultron Pro. Karena gue ngomong berdasarkan apa yang gue lihat dari helm-helm tersebut guys. Mungkin seperti itu untuk rekomendasi helm harga 300 ribuan. Jadi stop untuk helm apa-apa dikit-dikit, aduh ALP bang. Ya balik lagi ke selera sih ya. Di video ini gua cuman kasih rekomendasi buat kalian yang nggak mau terlalu banyak sama helmnya dengan pengendara lain. Ini bisa jadi rekomendasi. Jujur untuk GMG One dan cell equalizer ini untuk kualitas bagus di harga 300 ribuan.
Ini kalian bisa check out, bisa kalian order di online shop kita. Keduanya barangnya ready ya, untuk ukurannya bisa ditanyakan dulu aja. Dan buat teman-teman mungkin yang ada pendapat lain atau bertentangan pendapatnya sama gua, boleh coba ditulis di kolom komentar. Sama satu lagi buat kalian para pengguna ALP Ultron yang biasa maupun yang pro, coba ditulis di kolom komentar gimana nih pemakaian helmnya setelah beberapa bulan, atau keluh kesah atau kesan-kesan positifnya dari helm ALP Ultron Pro. Silahkan ditulis kolom komentar, kita sharing secara baik ya guys ya. Jadi untuk videonya mungkin gue tutup aja. Buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai, gue ucapkan terima kasih banyak nih yang udah nonton, apalagi yang udah subscribe, yang udah aktifin lonceng notifikasi. Gue ucapkan terima kasih. Pokoknya kalau kalian cari helm, cari apparel, kalian dikepoin aja di Instagramnya Febriana Helmet atau marketplace-nya Febriana Helmet. Gue Raden pamit undur diri. See you next video. Bye bye.